Oke, halo semua. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, jujur aja cukup provokatif. Ini soal cara baru memandang gaji di industri jasa. Sebuah model yang mencoba menjawab tantangan lama soal gimana sih caranya bikin upah itu terasa adil? Nah, coba deh kita langsung hadapi pertanyaan ini. Bayangin kamu kerja di restoran, energi yang kamu keluarin pas hari Selasa, sepi, sama Jumat malam yang ramenya minta ampun, sama nggak? Ya jelas beda kan? Nah, inilah inti masalah yang sering banget dialami sama para pekerja dan juga manajer. Dan gambar ini nunjukin semuanya dengan jelas. Di satu sisi, hari Selasa yang sepi, kerjanya lebih santai. Di sisi lain, Jumat malam yang sibuk harus lari-larian terus, butuh energi ekstra. Tapi upah per jamnya sama persis. Nah, gap antara kerja keras sama bayaran inilah yang mau kita coba jembatani dengan model baru ini. Oke, sekarang kita masuk ke idenya. Gimana kalau kita bisa ngukur seberapa capeknya sebuah pekerjaan itu secara objektif? Nah, ini dia konsep barunya yang bakal kita bedah. Gimana kalau kita bayar orang bukan cuma berdasarkan jam kerja, tapi juga berdasarkan setiap langkah? Jadi kata kuncinya di sini adalah intensitas kerja. Maksudnya apa? Gampangnya gini, kita pakai jumlah langkah kaki sebagai wakil dari seberapa keras seseorang kerja secara fisik selama shift-nya. Logis kan? Makin banyak gerak, ya makin capek. Berarti makin tinggi intensitas kerjanya. Tapi tunggu dulu. Ini penting banget. Ide ini bukan berarti gaji per jam dihilangin, terus diganti total sama bayaran per langkah. Bukan, sama sekali bukan gitu. Ini tuh model hybrid. Jadi ada gaji pokok yang aman dan terjamin, ditambah bonus di atasnya. Jadi ini tambahan, bukan pengganti. Oke, sebelum kita hitung-hitungan, ada yang jauh lebih penting nih, aturan mainnya. Ini kayak jaring pengaman, supaya sistemnya adil dan aman buat semua pihak. Buat karyawan, juga buat perusahaannya. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, dan ini harga mati. Total bayaran kalau dihitung-hitung harus selalu di atas UMR, nggak bisa ditawar. Kedua, gaji pokoknya harus ada dan jumlahnya signifikan. Ketiga, kesehatan nomor 1. Makanya harus ada batas bonus harian, biar orang nggak maksain diri sampai lupa istirahat. Dan terakhir, soal data langkah. Ini kan privasi, harus dijaga super ketat. Tanpa 4 pilar ini, sistemnya bisa-bisa ambruk. Tapi, ya jelas, model kayak gini tuh nggak bisa satu untuk semua. Sistemnya harus pinter, harus bisa nyesuaiin diri sama biaya hidup dan kondisi pasar di tiap daerah. Nah, sekarang kita lihat deh dua contoh yang beda banget. Nah, di tabel ini kelihatan jelas banget bedanya. Lihat deh model Tokyo, kota besar kan, biaya hidupnya tinggi, gaji pokok sama insentif per langkahnya lebih gede. Bandingin sama model di kota yang lebih kecil, angkanya disesuaikan jadi lebih rendah. Oh, dan perhatiin juga, langkah dasarnya beda. Di Tokyo ekspektasinya lebih tinggi. Ini bukti kalau sistemnya benar-benar adaptif. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita coba hitung-hitungan langsung, biar nggak ngawang-ngawang. Kita ambil contoh kasus ya, seorang karyawan restoran di Tokyo lagi dapat shift yang super sibuk. Oke, lihat deh angkanya. Setelah kerja 8 jam, alat penghitung langkahnya nunjukin angka 9.000. Wah, ini sih jelas bukan hari kerja yang nyantai ya. Nah, ingat kan, langkah dasar di Tokyo itu 7.000. Berarti dia kerja ekstra 2.000 langkah. Dihitung deh, dengan tarif 120 yen per 1.000 langkah, dia dapat bonus tambahan 240 yen. Mungkin kelihatannya kecil ya, tapi bukan itu intinya. Poin paling pentingnya adalah gaji per jam dia di hari itu secara efektif naik. Dari yang tadinya 1.350 yen jadi sekitar 1.380 yen. Angkanya emang nggak naik drastis, tapi coba bayangin perasaan si karyawan. Kerja kerasnya yang lebih dari biasanya itu diakui, dibayar, dan transparan. Nah, itu dia rasa adilnya. Kedengarannya menarik ya. Terus gimana caranya restoran kalau mau beneran nerapin sistem ini? Tentunya ini nggak bisa simsalabim langsung jadi. Ada langkah-langkahnya, ada prosesnya biar semua berjalan mulus. Nah, ini dia kayak resepnya. Mulai dari tes kecil-kecilan dulu buat ngukur rata-rata langkah karyawan itu berapa. Terus baru deh ngerancang sistemnya, nentuin gaji pokok, bonus, dan batasannya. Abis itu, yang paling penting uji coba dulu selama beberapa bulan, sambil dengerin masukan dari karyawan. Baru deh kalau semua udah oke, bisa diluncurkan sepenuhnya. Kuncinya yaitu perencanaan matang dan dengerin tim. Jadi, kalau mau disimpulin dalam satu kalimat, intinya tuh ini, model ini hybrid. Ada upah yang dijamin, yang jadi fondasi amannya, terus ditambah bonus kinerja. Jadi ini soal menambahkan bonus yang adil dan transparan, bukan mengganti gaji pokok. Sebagai penutup, coba deh kita pikirin lebih jauh. Kira-kira selain di restoran, di mana lagi ya ide buat ngukur intensitas kerja ini bisa diterapin?
Ini pertanyaan yang menarik banget buat masa depan dunia kerja loh. Siapa tahu jalan menuju upah yang lebih adil, ya memang dimulai dari satu langkah.